Kenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014201008 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan SKF MKes dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Saya adalah salah satu mahasiswa yang aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Madani. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini dan pemeriksaan Leopold. Yang pertama, inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri atau tidak disodorkan ke puting susu. Inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam berlangsungan pemberian ASI eksklusif atau ASI saja dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhinya kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kurang gizi. Tahap-tahap dan inisiasi menyusui dini. Yang pertama, 1. Dalam proses melahirkan, ibu disarankan untuk mengurangi atau tidak menggunakan obat kimiawi. Jika ibu menggunakan obat kimiawi terlalu banyak, dikhawatirkan akan terbawa ke ASI ke bayi yang nantinya akan menyusu dalam proses inisiasi menyusui dini. Yang kedua, para petugas kesehatan yang membantu ibu menjalani proses melahirkan akan melakukan kegiatan penanganan kelahiran seperti biasanya. Begitu pula jika ibu harus menjalani operasi sesar. Yang ketiga, setelah bayi lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya tanpa menghilangkan vernix atau kulit putih. Vernix atau kulit putih menyamankan kulit bayi. Yang keempat, bayi kemudian ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi, kemudian perlu bayi dan diselimuti. Kelima, bayi yang ditengkurapkan di dada atau perut ibu dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya, atau bayi tidak dipaksakan ke puting susu. Pada dasarnya, bayi memiliki naluri yang kuat untuk mencari puting susu ibunya. Yang keenam, saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, ibu perlu didukung dan dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. Posisi ibu yang berbaring mungkin tidak dapat mengamati dengan jelas apa yang dilakukan oleh bayi. Yang ketujuh, bayi dibiarkan tetap dalam posisi kulitnya bersentuhan dengan kulit ibu sampai proses menyusu pertama selesai. Kedelapan, setelah selesai menyusu awal, bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin K dan tetes mata. Kesembilan, ibu dan bayi tetap bersama dan dirawat gabung. Rawat gabung memungkinkan ibu menyusui bayinya kapan saja si bayi menginginkannya, karena kegiatan menyusu tidak boleh dijadwalkan. Rawat gabung juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayinya, dan juga meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayinya. Bayi jadi jarang menangis karena selalu merasa dekat dengan ibu, dan selain itu dapat memudahkan ibu untuk beristirahat dan menyusu. Manfaat kontak bayi ke kulit ibu. Yang pertama, dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Kulit ibu akan menyesuaikan suhunya dengan kebutuhan bayi. Kehangatan saat menyusu menurunkan risiko kematian karena hipotermia atau kedinginan. Kedua, ibu dan bayi merasa lebih tenang sehingga membantu pernapasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Dengan demikian, bayi akan lebih jarang rewel sehingga mengurangi pemakaian energi. Ketiga, bayi memperoleh bakteri tak berbahaya atau bakteri baik yang ada antinya di ASI ibu. Bakteri baik ini akan membuat koloni di usus bayi dan untuk menyaingi bakteri yang lebih ganas dari lingkungan. Keempat, bayi mendapatkan kolostrum atau ASI pertama, cairan berharga yang akan kaya antibodi atau zat kekebalan tubuh, dan zat penting lainnya yang penting untuk pertumbuhan usus.
Usus bayi ketika dilahirkan masih sangat muda, tidak siap untuk mengelola asupan makanan. Keenam, antibodi dalam ASI penting demi ketahanan terhadap infeksi sehingga menjamin kelangsungan kehidupan sang bayi. Keenam, bayi memperoleh ASI atau makan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi. Makanan lain selain ASI mengandung protein yang bukan protein manusia atau misalnya susu hewan yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh usus bayi. Ketujuh, bayi yang diberikan mulai menyusu dini akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusu setelah 6 bulan. Kedelapan, sentuhan, keluman atau emutan dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin yang penting karena menyebabkan rahim berkontraksi, membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi perdarahan ibu. Merangsang hormon lain yang membuat ibu menjadi tenang, rileks, dan mencintai bayi. Lebih kuat menahan sakit atau nyeri karena hormon meningkatkan ambang nyeri dan timbul rasa sukacita atau bahagia. Merangsang pengaliran ASI dari payudara sehingga ASI matang atau berwarna putih dan lebih cepat keluar. Pemeriksaan Leopard 1 tujuan yang pertama menentukan usia kehamilan, kedua mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Teknik yang pertama memposisikan ibu dengan lutut fleksi, kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam di ganjal bantal dan pemeriksaan menghadap ke arah ibu. Kedua, menegakkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Ketiga, kedua tangan meraba fundus kemudian menentukan TMU dengan menggunakan ujung kedua tangan menentukan bagian janin. Hasil yang pertama, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar dan melinting atau seperti mudah digerakkan. Kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, cirinya lunak, kurang bundar, dan kurang melinting. Ketiga, apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Pemeriksaan Leopard kedua tujuan menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang ditentukan di mana kepala janin. Teknik yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksaan menghadap ibu. Kedua, meletakkan telapak tangan kiri kepada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar pada ketinggian yang sama. Ketiga, mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersamaan atau simultan telapak tangan kiri dan tangan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil ekstremitas. Hasil yang pertama, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Kedua, bagian-bagian kecil tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan Leopard ketiga tujuan menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu serta apakah bagian janin ibu tersebut sudah memasuki pintu atau atas panggul atau PAB. Teknik yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah dan perut ibu. Ketiga, menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian dan menentukan bagian terbawa baik. Yang keempat, menggunakan tangan kanan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian bawah terbawa janin.
Hasil bagian keras kepala bulat dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolannya lunak dan kurang simetris adalah bokong. Yang kedua, apabila bagian bawah janin sudah memasuki PAP, digoyang sudah bisa seperti ada tahanan. Pemeriksaan Leopard keempat tujuan untuk mengonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas tanggul. Teknik yang pertama, pemeriksaan menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas sinusitis. Ketiga, menentukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian merapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Keempat, perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari bertemu atau konvergen atau tidak bertemu divergen. 5. Setelah itu memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi, atau apabila prestasi kepala upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila prestasi bokong upayakan untuk memegang pinggang bayi. Keenam, memfiksasikan bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan sinusitis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki atas panggul. Hasil yang pertama, apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu atau konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu atau divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Kedua, penurunan kepala dinilai dengan 5/5 atau seluruh bagian jari masih meraba kepala belum masuk PAP. 1,5 atau teraba kepala satu jari dari 5 jari. Bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian, dan seterusnya sampai 0/5 seluruh kepala sudah masuk PAP. Anda baru lulus SMA atau SMK, masih bingung mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau sering disebut dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, kedua Pertanian, ketiga Ilmu Sosial dan Budaya, keempat Fakultas Hukum, kelima Fakultas Teknik, keenam Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi link di bawah ini. Sekian dan terima kasih.